Shalom Bapak Ibu, Amang Inang dan kadongan sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, coba kita ingat-ingat sebentar. Waktu kita masih kecil dulu, apa yang paling sering diucapkan oleh orang tua kita, opung kita di rumah? Biasanya bukan kata-kata yang muluk-muluk. Biasanya nasihat yang sederhana yang diulang-ulang. Marsi ajar ho, unang lupa martangiyang, hormati na tua-tuam, ingo debata. Nasihat itu diulang terus, sampai kadang kita bosan mendengarnya. Tapi Bapak Ibu, justru karena diulang-ulang terus itulah, nasihat itu tertanam dalam hati kita sampai sekarang. Dan sekarang, kita pun mengulanginya kepada anak-anak kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah nas firman Tuhan yang isinya juga seperti nasihat orang tua. Tapi ini bukan nasihat manusia biasa. Ini adalah nasihat dari Musa kepada bangsa Israel. Itu atas perintah Allah sendiri sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, mari kita buka kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 21. Ulangan 11 dimulai dari ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan saya baca untuk kita. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sampai di situ bacaan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam. Ya Tuhan, seperti Engkau menuntun umat-Mu Israel dahulu kala, tuntunlah juga kami hari ini untuk mengerti firman-Mu dengan benar. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya masuk ke telinga, tetapi tertanam dalam hati kami dan mengalir sampai ke rumah tangga dan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, supaya kita mengerti nas ini dengan baik, mari kita lihat dulu situasinya. Jadi kitab Ulangan ini adalah kumpulan pesan-pesan terakhir Musa kepada bangsa Israel. Itu sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa sendiri sudah tahu dia tidak akan ikut masuk ke tanah itu. Umurnya sudah tua. Ini seperti pesan perpisahan, pesan yang paling penting yang harus benar-benar diingat oleh generasi baru bangsa Israel. Bapak Ibu, coba kita bayangkan situasinya. Ini seperti seorang ayah atau opung yang sudah tua,
yang tahu umurnya sudah tidak lama lagi, lalu memanggil anak-anak dan cucu-cucunya untuk memberikan tona, pesan terakhir yang paling penting, yang harus dipegang teguh turun-temurun. Bukan pesan yang sembarangan. Ini pesan yang menentukan hidup mati mereka di tanah yang baru itu. Dan apa pesan yang paling penting atau yang paling utama itu? Bukan soal strategi perang, bukan soal bagaimana membangun kota, bukan soal ekonomi. Tapi pesan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hati dan jiwamu. Kenapa ini paling utama? Karena Musa tahu kalau umat ini tetap setia mengasihi dan menyembah Tuhan, semua yang lain akan mengikuti dengan baik. Tapi kalau mereka melupakan Tuhan, sehebat apapun tanah yang mereka masuki, sesubur apapun ladang mereka, semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ayat demi ayat. Ini yang pertama, berkat bagi yang setia mengasihi Tuhan. Jadi mari kita baca ulang ya di ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa petani dan peternak. Hidup mereka bergantung penuh kepada alam, kepada hujan yang turun tepat waktu, kepada tanah yang subur, kepada padang rumput yang cukup untuk hewan ternak mereka. Kalau musim kering, kalau hujan tidak turun, itu artinya kelaparan, itu artinya kematian sudah dekat. Di sini Tuhan berjanji, kalau umatnya sungguh-sungguh mengasihi Dia dan beribadah kepadanya, Dia akan memberikan hujan pada masanya. Itu hujan awal, artinya itu untuk menanam, dan hujan akhir untuk mematangkan hasil panen. Ini merupakan janji berkat yang nyata, yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita bawa prinsip ini ke zaman sekarang, apa artinya bagi kita? Kita mungkin bukan petani semua. Ada yang jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang buka usaha, ada yang kerja kantoran, ada juga yang jadi supir, ada yang merantau ke kota orang. Tapi prinsipnya tetap sama. Ketika kita menaruh Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, Tuhan berjanji akan memelihara, memberkati hidup kita. Ini bukan seperti atau bukan berarti kalau kita rajin ke gereja otomatis kita akan langsung kaya raya. Bukan itu maksudnya. Tapi ini berarti ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, jujur dalam bekerja, tidak menipu, tidak korupsi, rajin berusaha sambil berdoa, tidak melupakan Tuhan di tengah kesibukan mengejar rezeki. Ingat, Tuhan akan memelihara kita dengan caranya sendiri. Mungkin bukan selalu berupa kekayaan melimpah, tapi berupa kecukupan, berupa ketenangan hati, ada keluarga yang harmonis, ada kesehatan, dan damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita baca di ayat 15, dikatakan, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tuhan bukan hanya memikirkan kebutuhan pokok manusia, tapi juga memikirkan
sampai kepada hewan ternak mereka. Ini adalah gambaran Tuhan yang begitu detail memperhatikan kebutuhan umatnya. Bukan hanya rohani, tapi juga kebutuhan jasmani sampai hal-hal kecil sekalipun. Sekarang kita lihat bagian selanjutnya ya, ini peringatan keras terhadap penyimpangan. Itu kalau kita baca di ayat 16-17, ini Musa tidak berhenti hanya dengan janji berkat. Tapi di ayat 16-17 ini ada peringatan yang keras. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kata terbujuk di ayat ini kata yang penting. Artinya, penyimpangan itu jarang terjadi secara tiba-tiba dan terang-terangan. Penyimpangan itu biasanya terjadi pelan-pelan, lewat bujukan, lewat rayuan, bahkan lewat hal-hal yang kelihatannya kecil dan tidak berbahaya pada mulanya. Di zaman Musa, godaan itu berupa berhala-berhala bangsa Kanaan. Ada patung-patung dewa kesuburan, ada dewa hujan, ada dewa panen yang disembah oleh penduduk asli tanah itu. Bangsa Israel yang baru datang mudah tergoda untuk ikut-ikutan menyembah berhala itu. Karena mereka pikir mungkin dewa-dewa orang sini yang membuat tanah ini subur. Jadi lebih aman kalau kita juga sembah supaya panen kita berhasil. Bapak Ibu, di zaman sekarang kita mungkin sudah tidak menyembah patung, tidak menyembah batu atau tidak menyembah dewa lagi. Tapi jangan salah, di zaman sekarang berhala wujudnya lebih halus, lebih tersamar. Kalau coba kita renungkan apa saja yang bisa menjadi Allah lain di dalam hidup kita hari ini. Ada uang dan harta. Ketika kita mengejar kekayaan sampai lupa waktu untuk Tuhan, lupa waktu untuk keluarga, bahkan rela berbuat curang demi uang, itu merupakan Allah lain. Lalu di dalam pekerjaan dan karir, ketika pekerjaan menjadi nomor satu, sampai hari Minggu pun kita tidak lagi ke gereja karena alasan kerja terus, sampai lupa berdoa karena terus sibuk mengejar target. Hati-hati, pekerjaan juga karir bisa menjadi Allah lain. Lalu gadget dan media sosial. Ketika waktu kita habis untuk bermain gawai, scroll media sosial berjam-jam, tapi waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa hanya 5 menit, bahkan sering dilewatkan, itu juga menjadi ilah lain. Bisa juga gengsi dan status sosial. Bapak Ibu, ketika kita lebih mementingkan pesta besar-besaran, mobil mewah, rumah megah untuk dipamerkan, sampai berhutang demi gengsi, daripada hidup sederhana tapi tenang di hadapan Tuhan, hati-hati. Itu bisa juga menjadi ilah lain. Lalu ada adat dan tradisi yang dijadikan berhala. Bapak Ibu, kita orang Batak sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi. Dan itu baik. Karena itu juga warisan leluhur yang harus dihormati, yang harus juga diikuti, karena itu sebagian baik. Tapi hati-hati, jangan sampai adat menjadi lebih tinggi daripada Tuhan sendiri. Jangan sampai kita lebih takut dicap kurang adat atau tidak beradat daripada takut berdosa kepada Tuhan. Adat itu baik selama tidak menggantikan tempat Tuhan di hati kita.
Peringatan Tuhan ini sangat serius. Kalau umatnya menyimpang dan menyembah Allah lain, Tuhan akan menutup langit. Tidak ada hujan, tanah tidak berhasil, dan mereka akan lenyap dengan cepat dari tanah yang baik itu. Ini bukan ancaman kosong, Bapak Ibu. Ini merupakan konsekuensi nyata dari hati yang berpaling dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan baik-baik, banyak kehancuran dalam hidup kita, keluarga yang berantakan, usaha yang bangkrut, bahkan kesehatan yang rusak, seringkali berakar dari hati yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Walaupun secara lahiriah kita masih rajin ke gereja, Tuhan melihat hati, bukan hanya penampilan kita dari luar. Sekarang kita masuk ke ayat 18 sampai 21. Jadi bagian ini menurut saya paling indah dan paling relevan untuk kita sebagai orang Batak, sebagai keluarga Batak, ya. Sekarang mari kita baca ayat 18 sampai 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Itu sampai 21 ya. Tapi ini sampai 19. Bapak Ibu, perhatikan urutannya. Dikatakan bahwa sebelum firman Tuhan itu diajarkan kepada orang lain, bahwa firman Tuhan itu harus dulu ditaruh dalam hati dan jiwa kita sendiri. Kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang tidak kita hidupi sendiri. Kita tidak bisa menuntun anak untuk takut akan Tuhan kalau kita sendiri tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lalu firman Tuhan ini diikatkan sebagai tanda pada tangan dan menjadi lambang di dahi. Orang Israel dulu secara harfiah, mereka membuat dahi mereka, membuat kotak kecil berisi tulisan, ya. Ayat firman Tuhan diikatkan di tangan dan di dahi mereka saat berdoa. Ini sebagai pengingat terus-menerus. Tapi makna yang lebih dalam adalah bahwa firman Tuhan harus memengaruhi apa yang kita pikirkan. Itu maksudnya di dahi. Dan apa yang kita lakukan, yaitu di tangan. Jadi ini bukan sekedar hiasan atau simbol, tapi benar-benar menuntun pikiran dan tindakan kita sehari-hari. Lalu tadi ayat 19 berkata bahwa firman itu harus diajarkan kepada anak-anak dengan cara dibicarakan. Jadi ini bukan sekedar dihafalkan lewat buku pelajaran sekolah minggu yang sekali seminggu, tapi dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika waktu duduk di rumah, waktu dalam perjalanan, waktu berbaring mau tidur, waktu bangun pagi. Artinya bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari percakapan keluarga sehari-hari, bukan hanya acara rohani formal. Bapak Ibu, saya mau bertanya dengan jujur kepada kita semua. Kapan terakhir kali kita membicarakan firman Tuhan dengan anak-anak kita di rumah? Di luar jam ibadah keluarga atau kebaktian gereja? Kapan terakhir kali waktu makan bersama, atau waktu di perjalanan dalam mobil, atau waktu menjelang tidur, kita cerita ke anak tentang kebaikan Tuhan, tentang kisah-kisah Alkitab, tentang bagaimana Tuhan menolong hidup kita?
Seringkali kita orang tua sibuk mengajarkan anak-anak kita hal-hal duniawi. Sekolah yang bagus, nilai yang tinggi, karir yang sukses, bahkan adat istiadat dan silsilah marga sampai hafal di luar kepala. Tapi lupa mengajarkan mereka mengenal dan mengasihi Tuhan secara pribadi. Padahal sehebat apapun pendidikan dan kesuksesan duniawi anak-anak kita, kalau mereka tidak mengenal Tuhan, itu semua tidak ada artinya untuk kekekalan mereka. Lalu di ayat 20 tadi, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini artinya firman Tuhan harus terlihat, harus menjadi identitas yang jelas dalam rumah tangga kita. Sesuatu yang setiap orang yang masuk ke rumah kita bisa melihat dan merasakan bahwa rumah ini adalah rumah yang menghormati Tuhan. Bapak Ibu, di rumah-rumah orang Batak dulu, sering kita lihat ada tulisan ayat Alkitab dipajang di ruang tamu, atau kalender rohani, atau buku wende dan kidung yang selalu ada dekat tempat duduk. Ini bagus. Ini cara sederhana untuk menjadikan firman Tuhan terlihat dalam rumah kita. Tapi lebih dari sekedar tulisan di dinding, yang lebih penting adalah bagaimana suasana rumah tangga kita sendiri yang mencerminkan firman Tuhan. Bagaimana kita bicara satu sama lain di rumah. Bagaimana kita menyelesaikan pertengkaran suami istri. Bagaimana kita mendidik anak. Apakah semua itu mencerminkan kasih dan takut akan Tuhan? Sekarang ayat terakhir ya. Ini yang menjadi tujuan akhir. Dikatakan supaya panjang umur turun-temurun. Ayat 21 berkata, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Bapak Ibu, disinilah kita melihat kaitan yang erat antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, khususnya kepada keluarga dan generasi penerus kita. Mengapa Tuhan begitu menekankan supaya firman-Nya diajarkan turun-temurun kepada anak cucu? Karena Tuhan peduli bukan hanya kepada kita generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belum lahir sekalipun. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa kepada sesama, khususnya kepada keturunan kita sendiri. Mewariskan iman bukan hanya harta. Bapak Ibu, sebagai orang Batak, kita sangat menjunjung tinggi konsep hamoraon, hagabeon, hasangapon. Kekayaan keturunan yang banyak dan kehormatan. Kita bekerja keras siang malam supaya bisa mewariskan tanah, mewariskan rumah, harta, pendidikan yang baik untuk anak cucu kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa warisan yang paling berharga bukanlah harta benda, tapi warisan iman dan takut akan Tuhan. Percuma kita mewariskan rumah besar, tanah luas, gelar sarjana, kalau anak cucu kita tidak mengenal Tuhan. Sebaliknya, kalau kita mewariskan iman yang teguh kepada Tuhan, itu akan menjadi fondasi yang membuat mereka kuat menghadapi apapun tantangan zaman. Dan itulah yang membuat mereka benar-benar panjang umur. Bukan hanya panjang secara fisik, tapi juga hidup yang penuh makna dan berkat sampai kepada keturunan mereka. Bapak Ibu, amang inang yang saya kasihi, mari kita lihat dan mari kita bawa firman ini ke dalam langkah-langkah nyata di dalam hidup kita. Yang pertama, periksa kembali siapa yang benar-benar menjadi yang utama di dalam hidup kita.
Apakah Tuhan benar-benar nomor satu? Atau ada Allah-Allah lain yang diam-diam sudah mengambil tempat Tuhan? Seperti uang, pekerjaan, gadget, gengsi, atau bahkan ada yang berlebihan. Bapak Ibu, mari kita jujur memeriksa hati kita masing-masing. Yang kedua, jadikan firman Tuhan bagian dari percakapan sehari-hari di rumah. Bukan hanya acara rohani formal. Mulai biasakan membicarakan kebaikan Tuhan saat makan bersama, saat di perjalanan, saat menjelang tidur. Tidak perlu rumit, cukup dengan cerita yang sederhana, doa singkat bersama, atau membaca satu ayat renungan sebelum tidur. Yang ketiga, warisan iman kepada anak cucu kita bukan hanya harta dan status. Sebaik apapun kita bekerja keras untuk masa depan anak-anak, jangan sampai kita lupa tugas yang lebih penting, menuntun mereka mengenal dan mengasihi Tuhan secara pribadi, bukan sekedar ikut-ikutan tradisi keluarga. Yang keempat, jadikan rumah tangga kita cerminan kasih dan takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya lewat tulisan ayat di dinding, tapi lewat cara kita bicara, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita memperlakukan pasangan dan anak-anak kita di rumah. Yang terakhir, percayalah pada janji pemeliharaan Tuhan dan jangan tergoda jalan pintas yang menyimpang dari Tuhan. Ketika hidup terasa berat, ketika usaha belum berhasil, jangan mencari jalan pintas yang menyimpang dari Tuhan. Entah itu lewat kecurangan, lewat hal-hal berbau mistik, atau lewat cara-cara yang tidak jujur. Tetaplah setia dan percayalah Tuhan akan memberikan hujan pada masanya, tepat waktu, menurut cara waktunya sendiri. Bapak Ibu, amang inang saudara-saudara, izinkan saya menutup dengan sebuah gambaran yang sederhana. Bayangkan sebuah pohon besar yang tumbuh di kampung kita, yang sudah berdiri kokoh puluhan bahkan ratusan tahun, yang naungannya dipakai berteduh oleh banyak generasi. Pohon itu bisa berdiri kokoh dan berbuah lebat bukan karena kebetulan, tapi karena akarnya tertanam dalam-dalam ke tanah, menghisap air dan zat makanan yang cukup dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, keluarga kita seperti pohon itu. Kalau akar keluarga kita, yaitu kasih dan ketaatan kepada Tuhan, tertanam dalam dan kuat, maka keluarga kita akan berdiri kokoh, sanggup melewati badai kehidupan apapun, dan akan menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati bukan hanya oleh kita, tapi oleh anak cucu kita sampai generasi-generasi berikutnya. Tapi kalau akar itu dangkal, kalau kita hanya mengandalkan tradisi tanpa iman yang sungguh-sungguh, hanya mengandalkan harta tanpa takut akan Tuhan, maka begitu badai datang, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, pohon itu akan mudah tumbang. Mari kita pastikan akar keluarga kita, akar hidup kita tertanam dalam-dalam kepada Tuhan. Bapak Ibu, amang inang yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar dari Ulangan 11 ayat 13 sampai 21 bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa membawa berkat yang nyata dalam hidup kita. Tetapi hati yang menyimpang kepada Allah-Allah lain akan membawa kehancuran. Kita juga sudah belajar betapa pentingnya menaruh firman Tuhan dalam hati kita sendiri terlebih dahulu, lalu mengajarkannya kepada anak-anak kita dengan sungguh-sungguh, kepada anak dan cucu kita.
dalam percakapan sehari-hari di rumah, supaya iman itu terus hidup turun-temurun. Inilah wujud nyata kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, khususnya kepada keluarga dan generasi penerus kita. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mewariskan kasih itu kepada mereka yang kita kasihi. Mari, mulai hari ini kita perbarui komitmen kita. Tuhan yang utama dalam hidup kita, dan rumah tangga kita menjadi tempat firman Tuhan hidup dan dibicarakan setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang menegur dan menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami membiarkan hal-hal lain mengambil tempat-Mu yang utama dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Dan mampukan kami mewariskan iman ini dengan setia kepada anak cucu kami. Jadikanlah rumah tangga kami, keluarga kami tempat firman-Mu hidup dan dibicarakan setiap hari. Kami serahkan hidup dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kalau Bapak Ibu diberkati, bagikan kepada teman, saudara, komunitas di mana kita berada. Biarlah semakin banyak orang diberkati, Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.